Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peramalan dalam manajemen operasional. Berikut anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Andisa Listia Kuatatita, yang kedua ada Silviana Rahmawati, yang ketiga ada Brigita Febi Valenciana, yang keempat ada Nur Afifa. Berikut apa itu peramalan? Yang pertama, peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Yang kedua, peramalan adalah perhitungan objektif dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan kondisi di masa mendatang. Yang ketiga, peramalan merupakan alat bantu dalam membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Yang keempat, peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis yang memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu model matematis. Berikut jenis-jenis peramalan. Yang pertama ada peramalan ekonomi, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, persediaan uang, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, peramalan teknologi, berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi yang dapat mengakibatkan lahirnya produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, peramalan permintaan, merupakan proyeksi permintaan produk atau jasa perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan, mendorong produksi, kapasitas, dan sistem penjadwalan perusahaan, dan berfungsi sebagai masukan untuk perencanaan keuangan, pemasaran, dan personalia. Berikut pentingnya peramalan yang strategis. Peramalan adalah satu-satunya perkiraan permintaan sampai permintaan aktual diketahui. Berikut dampak ramalan permintaan produk pada 3 aktivitas. Yang pertama, sumber daya manusia. Mempekerjakan, melatih, dan memberhentikan pekerja semua tergantung pada permintaan yang diantisipasi. Jika Departemen Sumber Daya Manusia harus mempekerjakan pekerja tambahan tanpa peringatan, jumlah pelatihan menurun dan kualitas tenaga kerja menurun. Yang kedua, kapasitas. Ketika kapasitas tidak memadai, kekurangan yang dihasilkan dapat menyebabkan hilangnya pelanggan dan pangsa pasar. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan. Hubungan pemasok yang baik dan keuntungan harga berikutnya untuk bahan dan suku cadang bergantung pada peramalan yang akurat. Berikut tujuan dan fungsi peramalan. Menurut Heiser dan Render tahun 2009, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Yang kedua, perkiraan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga, perkiraan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Berikut 7 step in forecasting. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur peramalan. Yang ketiga, memilih jenjang waktu peramalan. Yang keempat, memilih tipe model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk peramalan. Yang keenam, buat peramalan sesuai data yang menggunakan metode model yang telah dipilih. Yang terakhir, memvalidkan hasil dan menerapkan hasil peramalan. Berikut metode peramalan. Metode peramalan dibagi menjadi 2, yakni peramalan secara kualitatif dan peramalan secara kuantitatif. Peramalan secara kualitatif maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif, sementara peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. Dalam praktiknya, kombinasi keduanya biasanya paling efektif. Berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. Yang pertama ada time series atau deret waktu, dan yang kedua ada metode causal atau sebab akibat. Sedangkan kelompok metode peramalan kualitatif, yang pertama ada survei pasar, yang kedua ada juri dari opini eksklusif, dan yang ketiga gabungan tenaga penjualan, yang keempat metode Delphi. Berikut pola data produk dalam metode peramalan. Yang pertama, data berpola musiman. Pola jenis ini bergerak berulang-ulang dan biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan faktor dari manusia, seperti liburan dan hari besar. Yang kedua, data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata secara stabil. Pola semacam ini cenderung terjadi pada periode waktu yang pendek sampai menengah. Yang ketiga, data berpola tren. Pola ini dapat dilihat ketika data memiliki kecenderungan yang naik atau turun dari waktu ke waktu. Pola ini dipengaruhi oleh faktor budaya, perubahan pendapatan, dan perubahan populasi. Yang keempat, data berpola acak atau blip
dalam data yang disebabkan oleh kebetulan dan situasi yang tidak biasa sehingga mereka tidak dapat diprediksi. Berikut jenis model peramalan. Yang pertama, model peramalan naif. Cara paling sederhana untuk meramalkan adalah dengan mengasumsikan bahwa permintaan pada periode berikutnya akan sama dengan permintaan pada periode terakhir. Yang kedua, model rata-rata bergerak atau moving average model. Merupakan model data yang menggunakan data permintaan baru untuk melakukan peramalan di masa yang akan datang. Dapat dirumuskan seperti pada gambar. Yang ketiga, model rata-rata bergerak terbobot atau weight moving average model. Merupakan jenis yang lebih responsif karena melibatkan data yang diberi bobot di periode selanjutnya. Jenis model ini dapat dirumuskan seperti pada gambar. Yang keempat, model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model. Sedangkan jenis model pemulusan eksponensial atau exponential smoothing model dapat dirumuskan seperti pada gambar. Berikut teknik penamalan untuk menemukan hasil yang akurat. Yang pertama, kesalahan pengukuran peramalan. Keakuratan keseluruhan model peramalan apapun dapat ditentukan dengan membandingkan nilai perakiraan dengan nilai aktual atau yang diamati. Jika Ft menunjukkan ramalan pada periode T dan At menunjukkan permintaan aktual pada periode T, kesalahan ramalan atau deviasi didefinisikan sebagai kesalahan peramalan sama dengan permintaan aktual dikurangi nilai peramalan atau At min Ft. Yang kedua, indikator untuk validasi jenis model peramalan. Keseluruhan rumus di atas selanjutnya akan melewati fase validasi dengan menggunakan sejumlah indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah mean absolute deviation atau MAD, mean squared error atau MSE, dan mean absolute percent error atau MAPE, kemudian tracking signal, dan moving range. MAD dapat dihitung sebagai dengan rumus seperti pada gambar, MSE dapat dihitung dengan rumus seperti pada gambar, dan MAPE dapat dihitung dengan rumus seperti pada gambar. Berikut studi kasus PT Kawasaki. Kawasaki Motor Indonesia berdiri pada tanggal 18 Februari tahun 1994 dan mulai beroperasi secara komersial di Indonesia pada Maret 1994. Kawasaki Motor Indonesia ini berada di bawah lisensi dari Kawasaki Heavy Industry Ltd, Jepang sebagai pusat perusahaan Kawasaki. Yang pertama, ramalan manajemen dalam penjualan PT Kawasaki. Berdasarkan penjualan di tahun sebelumnya, atau time series variasi acak, dengan melihat jumlah penjualan pada tahun sebelumnya, manajemen akan dapat memperkirakan penjualan yang terjadi di masa depan. Dengan demikian, manajemen akan melakukan upaya-upaya untuk mencapai penjualan yang sama, bahkan berupaya untuk meningkatkan penjualan agar penjualan tidak menurun seperti tahun sebelumnya. Berikutnya, berdasarkan stok yang ada atau forecasting inventory, manajemen akan melihat beberapa jumlah stok yang ada untuk melakukan perkiraan penjualan di tahun yang akan datang. Dan yang kedua, usaha yang dilakukan oleh PT Kawasaki Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Sumber Buana Motor Yogyakarta untuk mencapai target penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat promosi-promosi menarik dengan potongan harga. Yang kedua, mengadakan event virtual. Yang ketiga, membuat website atau akun sosial media. Yang keempat, memiliki dealer yang tersebar di 10 kota di Indonesia. Dan yang terakhir, memiliki tim racing. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.